Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, tanggal 27 Oktober diperingati sebagai Hari Penerbangan Nasional Indonesia. Dan hari ini di studio kami telah hadir seorang pakar industri penerbangan sekaligus sebagai technology entrepreneur. Siapa lagi orangnya kalau bukan Bapak Ilham Akbar Habibie. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat-sehat saja, terima kasih. Kesibukan saat ini Pak? Seperti tadi Bapak sebut, saya memang seorang teknologi dan juga seorang entrepreneur. Ya memang banyak waktu yang saya punya itu saya tuangkan di bidang tercinta ini, yaitu adalah bidang yang terkait dengan penerbangan. Kalau penerbangan buat saya ya lebih ke industrinya, jadi bukan maskapai. Ya. Oke, sekarang kita bicara tentang industri penerbangan Indonesia. Iya. Satu kata Pak, untuk awal pembicaraan kita ini, satu kata untuk kondisi industri penerbangan Indonesia saat ini. Kondisi industrinya menurut saya masih banyak sekali hal perlu kita perbaiki. Perlu diperbaiki. Tapi sudah fondasinya sudah kuat. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut Pak. Apanya yang mau diperbaiki? Seperti apa fondasi yang kuat ini? Ya kalau kita lihat ke sejarahnya industri pesawat terbang di Indonesia, tahun 76 didirikan PT Nurtanyo di Bandung. Semenjak itu ada beberapa program pembuatan pesawat terbang dan helikopter yang sudah dijalankan. Bahkan ada beberapa pesawat terbang khususnya yang dikembangkan oleh bangsa kita. Ada CN235 yang masih diproduksikan sampai saat ini dan sudah diekspor ke berbagai negara. Kemudian juga pernah ada N250 di mana kita lihat penerbangan perdana N250 itu pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 di Bandung, yang sampai dengan hari ini pun kita masih merayakan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, disingkat sebagai Hakteknas. Setiap tahun tanggal 10 Agustus kita merayakan itu bersama. Karena dengan adanya tinggal landas pesawat terbang N250 purba-rupanya atau prototipenya yang bernama Gatot Kaca, kita membuktikan kepada diri kita sendiri dan juga kepada dunia bahwasanya kita mampu membuat pesawat terbang dan juga industri terkait. Karena itu bukan satu hal yang mudah. Oke. N250. Ya. Oke. Sekarang N250 ini sudah seperti apa nasibnya Pak? Nah, mungkin banyak di antara kita masih ingat setelah tahun 95 kita mengalami adanya krisis moneter yang kemudian menjadi krisis politik. Nah, salah satu korban daripada krisis multidimensional itu adalah proyek pesawat terbang N250. Memang dengan sangat berat hati dan menyesal harus dihentikan waktu itu dan tidak diteruskan semenjak itu. Ya sejak itu memang ada berbagai program lainnya yang dimulai dan sudah dituntaskan, seperti saat ini yang kita lihat dan sudah terbang program N219 atau N219. Itu pesawat terbangnya serupa dengan N250, jadi menggunakan teknologi baling-baling tapi jauh lebih kecil. Kalau N250 berpenumpang di antara 50 dan 70 penumpang. Kalau N219 kurang lebih 20. Ya, jadi jauh lebih kecil. Teknologinya juga boleh dikatakan lebih sederhana, namun demikian ya tetap dibuat dan desain, diproduksikan oleh bangsa kita. Oke, Pak Ilham, sebelum lanjut ke teknologi 219 itu atau 219 ini, betul, saya masih mau mendalami tentang N250. Mati suri, kira-kira seperti itu istilahnya ya? Bukan mati suri, dia memang mati. Benar-benar mati. Dimatikan, karena memang kita sebagai negara waktu itu berada dalam ya hampir bangkrut gitu ya. Jadi uang yang ada untuk kembangkan, jangankan N250, proyek-proyek lainnya juga ada, misalnya Mopnas itu juga dihentikan waktu itu ya. Jadi itu memang menjadi korban daripada situasi kondisi yang dialami oleh negara bangsa ini pada ketika itu. Dan waktu itu kita sudah sempat produksi Pak ya? Begini Pak, kalau kita mau produksi harus dulu ada yang namanya sertifikasi. Untuk sertifikasi diperlukan beberapa rupa atau prototipe yang dibuat dan diterbangkan. Ya sudah terbang 2, yang ketiga sedang dituntaskan tapi belum sampai tuntas, program sudah dihentikan. Jadi kalau dilihat dari segi jumlah jam terbang yang diakui sebagai bagian daripada sertifikasi pesawat terbang, ada 800 jam terbang yang sudah kita tuntaskan, yang diperlukan kurang lebih 2000. Jadi boleh dikatakan 40% dari
sertifikasi dalam kaitan itu yang uji terbang itu sudah dijalankan. Jadi 60% belum, tapi karena situasi kondisi ya harus dihentikan. Dihentikan. Ya, jadi semenjak itu sayangnya program N250 atau yang serupa, karena waktu Bapak masih hidup, mulai kurang lebih pada tahun 2010 atau bahkan sebelum itu, Bapak mulai lagi sebagai orang wira swasta dengan satu program yang merupai pesawat terbang N250, yaitu adalah pesawat terbang R80. Ya. Kalau kita lihat R80 dibandingkan dengan N250, maka kita melihat bahwasanya kedua itu agak mirip. Hanya saja R80 itu lebih besar sedikit. Namanya juga R80. 80 itu 80 penumpang, sedangkan N250 angka 2 itu jumlah engine, ya. 50 itu penumpang. Jadi 2 engine 50 penumpang. Kalau di tahun 2010 ke atas semua pesawat sudah menggunakan 2 engine, nggak ada yang 3 atau 4. Jadi tidak perlu disebut lagi jumlah engine, tapi penumpangnya 80. Ya. Okay. Jadi lebih besar. Teknologinya juga dari segi engine atau cockpitnya sudah berbeda ya. N250 kan dimulai awal tahun 90. Itu R80 dimulai kurang lebih 2010, itu 20 tahun gitu ya bedanya. Jadi kalau kita ganti handphone dari tahun 90 ke tahun 2010, berapa kali sudah ganti handphone? Karena elektroniknya kan sangat cepat berganti teknologinya ya. Jadi itu membuat kedua produk itu biarpun serupa kalau kita lihat secara sekilas gitu, tapi kalau kita lihat rinciannya memang berbeda. Dan dia menggunakan mesin baling-baling? Baling-baling dua-duanya. Bukan jet, turbo prop. Turbo prop ya. Karena itu kita lihat cocok sekali dengan keadaan banyak sekali lapangan udara di Indonesia ya. Landasannya pendek. Kemudian juga jarak di antara airport itu tidak terlalu jauh. Misalnya kalau kita terbang Jakarta ke Bandung ya, mungkin sekarang tidak perlu lagi karena ada kereta api cepat. Tapi kalau misalnya Bandung ke Jogja, itu dengan propeller sangat cukup. Dengan jet bisa lebih cepat, tapi paling untung 10 menit, 15 menit itu tidak ada artinya gitu ya. Tapi kalau kita terbang dari Jakarta ke misalnya ke Makassar itu berbeda ya. Itu lebih baik dengan jet gitu ya. Tapi untuk jarak pendek, menengah, itu propeller itu sangat baik karena kita tidak ketinggalan dari segi waktu, karena kita kecepatannya tidak sebesar jet tapi masih cukup untuk bisa menjangkau dalam waktu yang memadai. Selain dari itu propeller juga jauh lebih irit bahan bakar dan bisa mendarat di landasan yang lebih pendek ya. Dan juga kapasitasnya juga lebih kecil sehingga kalau kita terbang tiap hari berapa kali, kalau dengan propeller itu harus isi pesawat katakanlah 80 penumpang tiap kali kita terbang. Kalau dengan jet kan bisa 2 kali lipat atau lebih. Betul. Jadi tiap kali terbang belum tentu bisa diisi kalau kita berhadapan dengan situasi di mana airportnya atau kotanya masih relatif kecil gitu. Jadi kan tergantung dengan kebutuhan penumpang gitu ya. Dan jadi kayak sangat cocok untuk wilayah tengah dan timur kita mungkin ya Pak? Ya di barat pun juga cocok. Misalnya kalau kita terbang dari kota-kota seperti dari Jambi ke Palembang misalnya, tidak terlalu jauh. Penumpangnya mungkin tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat, kalau kita terbang beberapa kali sehari, cukup dengan propeller. Yang penting kita bisa menyediakan jasa pertama dengan aman, harus safe. Kedua dengan nyaman. Ketiga dengan untuk maskapai harus menguntungkan sehingga dia harus efisien dari segi biaya operasi. Gitu ya. Masih di R80 Pak. Ini nasibnya seperti apa? Nah R80 pun saat ini mengalami adanya perlambanan karena kita juga berhadapan dengan mencari investor ya yang tidak mudah. Kita dari segi keluarga sudah cukup banyak investasi, tapi kita tidak mampu untuk berinvestasi sampai dengan tuntas. Kita harus bekerja sama dengan pihak lain ya. Kalau kita lihat di bidang penerbangan ini atau konstruksi pesawat terbang, industri pesawat terbang, memang seringkali itu pihak itu adalah berkaitan atau langsung pemerintah. Kalau kita lihat Airbus, Bapak mengenal Airbus sebagai satu dari 2 raksasa industri pesawat terbang saat ini, yang kedua kan namanya Boeing. Airbus itu di awal eksistensi mereka juga mengandalkan kepada pembiayaan daripada pemerintah. Dan di situ ada 3 pemerintah, ada Perancis, Jerman dan Spanyol bergabung menjadi Airbus. Lambat laun sekarang dia sudah menjadi sepenuhnya swasta, jadi apa yang semula dibayar oleh pemerintah ketiga negara itu sudah dikembalikan atau menjadi seperti penyertaan modal gitu ya. Jadi pemerintah tidak lagi terlibat. Tapi di awal untuk seolah mulai dengan industri ini
yang memang intensif secara kapital, tapi punya nilai jangka panjang, yang nilai tambah ekonomis yang sangat besar, maka tangan pemerintah itu diperlukan. Nah itu memang di Indonesia juga tidak jauh beda, karena PTDI, jadi dulu kan namanya PT Notanyo, kemudian menjadi IPTN, ya nama terakhir semenjak tahun 2000 itu adalah PT Dirgantara Indonesia, disingkat sebagai PTDI, itu juga BUMN gitu ya. Jadi pembiayaannya itu seringkali murni datang dari pemerintah gitu ya. Oke, itu kan awalnya masuk proyek strategis nasional R80 kan Pak? Benar, biarpun itu swasta tapi masuk proyek strategis nasional dengan catatan tidak pernah minta dan tidak pernah mendapatkan uang dari pemerintah, hanya lambang saja. Jadi apa artinya ini dimasukkan di proyek strategis Itu membantu nasional? kadang-kadang Pak, ya membantu Gimana? di hadapan investor. Bahwasanya kita diakui sebagai proyek strategi nasional, jadi seperti ada apa ya, kayak embel-embel kualitas atau sesuatu yang dianggap serius gitu ya, agak berbobot. Tapi ya kita juga seringkali dibantu untuk mencari mendapatkan investor tersebut, tapi tetap saja harus kita perjuangkan. Jadi misalnya dikasih informasi mungkin yang ini bersedia, yang ini, ya itu kurang lebih begitu Pak. Oke. Ya. Nah ini kira-kira ada kesempatan untuk masuk lagi nggak ke proyek strategis? Nah itu tergantung, saya ingat tahun 2019 kita kehilangan status PSN atau proyek strategi nasional itu dengan alasan bahwasanya kriteria yang harus dipenuhi oleh PSN pada waktu itu adalah harus tuntas dalam waktu 5 tahun. Jadi harus tuntas pada tahun 2024 dan kita tidak mampu itu. Jadi karena proyek itu minimal memerlukan 5-7 tahun dan baru setelah itu bisa mulai produksi, bukan selesai bisa langsung digunakan gitu ya. Jadi itu memang produk atau proyek pesawat terbang tidak cocok dengan definisi harus tuntas dalam waktu 5 tahun, itu tidak bisa. Ya, jadi oleh karena itu kita dicabut itu, dan semenjak itu ya kita tidak lagi punya embel-embel PSN lagi. Memang kalau kita lihat kebanyakan proyek PSN itu semuanya infrastruktur, jalan tol atau bendungan atau bandar udara, pelabuhan dan sebagainya gitu. Nah, terkait kesempatan atau kemungkinan masuknya investor seperti apa, kan kita ya cukup baik katakanlah berhubungan kita dengan Jerman yang sudah selama ini tahu dengan proyek industri penerbangan kita. Iya. Ya benar Pak, kalau dalam pengalaman kita, kalau R80 itu dikembangkan oleh perusahaan namanya PT Regio Aviasi Industri atau RAI, RAI. Nah RAI ini pernah ada kerjasama dengan satu klaster industri kecil menengah di Jerman. Karena mereka sangat tertarik dengan proyek ini. Ini industri yang tidak ikut serta di Airbus. Jadi mereka memerlukan adanya proyek di mana di Jerman tidak ada banyak proyek seperti ini, karena Jerman kalau dia bicara mengenai pesawat terbang biasanya langsung ke Airbus gitu ya kalau untuk pesawat terbang komersial. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan tertentu di Jerman mereka perlu mencari proyek di mana dia ikut sebagai partner. Ya kita salah satu proyek yang dia pilih, karena Indonesia itu memang beda dengan banyak negara. Kita ini negara yang sangat besar dan juga dari geografinya sangat memerlukan pesawat terbang, karena ya kita Bapak tahu sendirilah, kita ini negara kepulauan, dari barat ke timur itu 5.000 km, 280 juta warga, dan apa namanya pulau-pulaunya juga kadang di bukan intra pulau, tapi di dalam pulaunya sendiri juga, misalnya di Kalimantan, di Jawa juga tidak semua kota tersambungkan satu dengan lainnya dengan mulus, sehingga masih diperlukan pesawat terbang. Jadi itu beda dengan misalnya Jerman. Jerman itu sebesar Jawa kali ya, biarpun 80 juta manusia yang tinggal di situ, tapi atau lebih besar dikit dari Jawa ya, tapi saya ingat dulu Jerman Barat yang dulu itu sebesar Jawa kurang lebih. Tapi sekarang kan ditambah dengan Jerman Timur, jadi agak lebih besar dikit, tapi kurang lebih sebesar Jawa. Dengan 80 juta tinggal di negara Jerman itu, kebanyakan keperluan transportasi darat itu bisa, atau transportasi pada umumnya bisa dengan jalan tol atau kereta api cepat. Tapi pesawat terbang masih perlu, tapi memang beda dimensinya dengan Indonesia. Ya, Indonesia itu beda. Kita perlu perbandingan dirinya lebih ke Amerika Serikat misalnya, atau ke Cina gitu ya. Tapi bukan ke negara relatif kecil seperti Jerman. Tapi mereka tetap punya industri itu, jadi dia selalu cari proyek di mana dia bisa ikut gitu ya. Karena proyek di dalam negeri mereka itu sangat terbatas. Ya. Nah, begini Pak Ilham. Ya. Kalau kita berandai dulu ya, ini proyek jadi,
Iya Pak. Penumpang 80 atau tadi N250 itu 50 penumpang. Ini siapa yang menjadi konsumennya? Maksud saya perusahaan yang akan mengoperasikan jenis pesawat ini. Sementara kita tahu kalau di Indonesia ini yang mengoperasikan pesawat-pesawat dengan tipe seperti itu yang katakanlah mungkin 50 ke bawah atau ya di bawah masih di bawah 80 itu hanya beberapa perusahaan. Ya. Ada maskapai seperti Wings, Citylink, Nam Air, ada beberapa yang lain yang lebih kecil yang tidak begitu dikenal, mereka lebih regional, misalnya di Kalimantan saja. Ada, memang tidak sebanyak operatornya seperti Boeing 737 atau Airbus A320, tapi ada ya, dan itu di dunia ini penyedia untuk pesawat terbang sejenis itu hanya satu, namanya ATR dari Eropa. Jadi mereka seolah mempunyai monopoli sedunia gitu ya. Dulu ada Fokker, dulu ada Bombardier dengan di Havilland Dash 8, dulu ada dari Inggris, dulu ada Dornier, Saab dari Swedia. Itu sudah semuanya tidak ada lagi. Ada Embraer dari Brasilia, tapi tidak ada lagi. Yang tinggal cuma satu, ATR itu. Maka itu menurut pendapat kami ada peluang yang sangat realistis untuk ada penyedia pesawat terbang turboprop kedua. Karena saat ini ya kuasi monopoli gitu. Ya, siap. Nah, kembali ke N219. Ini juga udah seperti sampai di mana nih, Pak? Betul, Pak. Pengerjaannya. Kalau N2119 itu kan produknya PTDI, ya. Jadi saya tidak tahu banyak rincian mengenai proyek itu, tapi tentunya saya juga ada informasi yang saya dapatkan melalui diskusi dengan teman-teman di PTDI. Dan memang ada yang sudah diketahui umum karena ini kan bukan satu hal yang cukup dikenal di media. Jadi N219 adalah pesawat terbang yang juga menggunakan teknologi baling-baling, sayapnya juga di atas badan, jadi dalam bahasa teknik itu high wing ya, bukan low wing seperti 737 atau A320, tapi di atas pesawat. Kemudian dia itu terbang yang jarak yang lebih pendek lagi daripada N250 atau N80. Dia juga kalau kita lihat di dalam pesawatnya, itu udara di dalam pesawat itu tidak disesuaikan kepada kebutuhan manusia. Jadi dia hanya bisa terbang sampai 8.000 kaki. Jadi kalau di atas itu kita nggak bisa bernafas. Kalau di pesawat terbang seperti N250 atau R80, tekanan yang ada di dalam kabin itu disesuaikan dengan kebutuhan manusia, sehingga dia bisa terbang sampai ke 25.000 kaki atau bahkan lebih dari itu. Jadi dengan kata lain di negara seperti Indonesia itu kita bisa terbang di atas, katanya above the weather atau di atas cuaca, maksudnya di atas awan yang ada ya. Kalau dengan N219 itu tidak bisa dan mungkin juga tidak perlu karena dia jaraknya pendek sekali gitu ya. Jadi dia tidak bisa jarak jauh gitu. N219 ini memang diperlukan sangat untuk rute-rute perintis gitu ya. Perintis di mana dia mendarat di di landasan yang lebih pendek lagi daripada yang ditebangi oleh N250 atau R80 atau ATR. Kalau ATR dan N250, R80 itu bisa mendarat di landasan kurang lebih 1.400 meter, sedangkan N219 bisa di antara 600 dan 800 meter gitu ya. Itu pasarnya biasanya ditebangi di Indonesia oleh pesawat yang bernama Twin Otter. Itu yang zaman dulu sekali dibuat, sekarang sudah tidak diproduksi lagi, tapi tidak ada penggantinya. Nah, ini maksud dan tujuan PDDI adalah menawarkan satu produk yang sebetulnya bisa dilihat sebagai penggantinya Twin Otter tersebut. Dan itu terbang di mana di Indonesia? Banyakan di Papua. Papua dan juga di beberapa tempat-tempat lain di Indonesia bagian timur, di mana penumpangnya tidak banyak dan ada kendala terhadap panjangnya landasan. Jadi itu memang di bawah 1 kilometer Pak ya. Betul. Apalagi dia kadang bukan di permukaan laut, di ketinggian permukaan laut, tapi di gunung. Jadi lebih susah lagi. Maka itu kita lihat banyak kecelakaan di Papua karena keadaannya sulit. Landasannya sudah pendek, dia di atas gunung lagi. Jadi pesawat yang diperlukan untuk skenario seperti itu sangat khusus. Di antaranya ada di Havilland Twin Otter itu yang zaman dulu punya. Kalau yang sekarang disediakan oleh PDDI adalah N219. Saat ini PDDI lagi rajin mengembangkan versi amfibinya, Pak. Nah, itu yang mau saya tanyakan tadi. Iya. N219 ini kan sudah oleh Badan Pengembangan Teknologi sudah disertifikasi. Sudah, ya. Dan dijadikan model modifikasi menjadi amfibi. Iya, itu modifikasinya ada tapi tidak terlalu berat. Itu yang kakinya itu yang namanya landing gear, rodanya diganti dengan ya kayak sepatu gitu yang panjang gitu ya. Tapi tentu ada juga penyesuaian di
sayapnya, karena dia harus mendarat dan tinggal landas di air, dan itu kena ada interaksi dengan airnya dan sebagainya. Mungkin ada penyesuaian dari segi bentuk sayapnya dan sebagainya dan badannya, tapi itu tidak terlalu signifikan saya kira ya. Tapi saya tidak tahu rinciannya, saya tidak ikut dalam proyek ini ya. Pak Ilham, mungkin sebagian masyarakat awam melihat bahwa industri pesawat terbang Indonesia sudah mati. Kalau tadi saya masih berbaik hati mengatakan seperti mati suri gitu, tapi sudah mati. Nah, mungkin secara bukan industrinya mati tadi, produksi produk N250. N255-nya. Yang di luar itu kan tidak mati, PDD masih berjalan, Pak. Ya, yang tadi 219 itu kan. Itu dan juga masih dibuat helikopter. Jadi sekali lagi mungkin untuk ditekankan sekali lagi, yang saya tadi masukkan dengan mati itu bukan industrinya, tapi produk N250-nya. Sama R80-nya. R80 saya kira bukan mati karena masih ada harapan untuk dibangkitkan kembali. Tapi untuk N250 sudah terlambat. Karena itu sudah 8 tahun yang lampau. Ya, penerbangan perdananya tahun 95 kan? Ya, betul. Ya. Ya, nah sekarang gini, secara produksi pesawat secara utuh mungkin tidak sebanyak yang dulu ya. Mungkin kita ada punya rencana tadi 250, 80, sekarang 219 dan yang lainnya. Ya, ada helikopter. Nah, mungkin untuk kelas internasional, untuk pasar internasional kita sendiri ada nggak sumbangsi atau produk kita yang dijual, katakanlah yang digunakan oleh Airbus, yang digunakan oleh Boeing misalnya. Kalau Airbus dan Boeing kan bukan menggunakan, dia membuat pesawat terbang. Maksud Bapak mungkin maskapai yang menggunakan pesawat atau pihak lain gitu ya. Ya, katakanlah spare part yang digunakan, yang produk kita yang digunakan di jadi PT DI sebagai supplier gitu ya. Itu sudah berulang kali terjadi ya. Itu kan dia pernah menjadi supplier untuk Airbus, pernah untuk Boeing. Status saat ini saya tidak mengetahui ya. Mungkin dari perusahaannya Pak Ilham? Enggak, kita tidak ke sana. Kenapa? Karena bukan tujuan kita. Kita tidak mau menjadi penyedia spare part gitu ya, enggak. Itu kita mau buat pesawat gitu ya. Kita tidak punya rencana itu. Ya. Mungkin sebelum kita ke akhir wawancara ini, satu pertanyaan lagi ke depan Pak Ilham. Seperti apa ini industri dirgantara, industri pesawat terbang Indonesia yang menjadi mungkin impian almarhum dulu dan juga diteruskan oleh impian Pak Ilham sendiri. Jadi kita lihat industri ini buat negara dan bangsa kita sangat strategis. Karena ini juga sudah semenjak adanya pendiri negara ini, sejak Bung Karno, sudah ditekankan perlunya adanya industri dirgantara dan industri kelautan. Dua-duanya diperlukan. Karena infrastruktur kita, jadi prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menjaga NKRI ini harus juga ada kedua industri tersebut. Karena kita beda dengan lain negara, kita ini 70% dari wilayah kita ya laut gitu ya. Jadi itu harus kita gunakan untuk pesawat terbang. Jadi harus terbang dari A ke B dengan pesawat terbang karena tidak tersambungkan dengan jalan atau rel kereta api atau dengan kapal laut ya. Untuk kargonya kan ada yang begitu berat nggak bisa tidak masuk tidak ekonomis untuk dia dibawa dengan kapal terbang gitu ya. Jadi dua-dua itu memang perlu untuk memastikan bahwasanya negara ini berfungsi dari segi logistiknya gitu ya, baik untuk transportasi manusia maupun barang gitu ya. Jadi dua-duanya perlu. Jadi dalam hal itu kita juga punya peluang di sini untuk mendapatkan kelayakan secara finansial dan ekonomis. Sebagian tidak kecil itu sudah hanya dengan jual dalam negeri saja. Kalau lain negara kan tidak dalam posisi seperti itu. Karena mereka tidak punya populasi yang begitu besar dan tidak punya keperluan seperti Indonesia. Nah, ini adalah peluang buat kita di mana kita bisa besarkan industri kita dan itu unik dibandingkan dengan negara lain gitu ya. Yang ada seperti kita paling Cina, Amerika Serikat, Rusia mungkin yang ada keperluan internal besar itu gitu ya. Ya, Kanada, tapi Kanada kan jumlah populasinya kecil gitu ya. Insya Allah kalau kalau ada peluang itu Pak, SDM kita seperti apa? Nah, SDM itu sudah terbukti sangat memadai. Karena memang itu dari awal didirikan PT Notanya pada tahun 76 itu selalu diperhatikan SDM itu harus dilatih dengan baik. Dan saya di sini ada beberapa tipe. Pertama ada yang misalnya engineer, scientist dan sebagainya yang
entah dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Sekarang dengan sudah ada beberapa universitas yang menyediakan kurikulum untuk teknologi dirgantara, misalnya ITB sudah ada. Maka keperluan untuk mengirim orang ke luar negeri untuk mendapatkan gelar akademis di bidang teknologi terkait dengan konstruksi pesawat terbang tidak begitu kayak zaman dulu. Yang kedua yang tentunya juga diperlukan adalah pelatihan secara vokasional ya. Jadi bagi teknisi dan orang-orang yang kerja di pabrik, mereka itu juga perlu dilatih, dan PTDI atau PT Nutranya sejak zaman dulu sudah mempunyai program sendiri yang dia ambil contoh dari beberapa negara lain gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan, jangan bukan saja orang-orang yang engineer atau saintis yang mendesain pesawat terbang, tapi juga yang membuat itu juga harus dilatih. Dan yayasannya Pak Ilham ada. Nah ini dari di Indonesia ini ada beberapa universitas yang menyediakan kurikulum untuk pesawat terbang, untuk konstruksi pesawat terbang. Kebetulan seperti tadi Bapak sampaikan, memang saya pribadi pernah mendirikan satu universitas namanya IULI, International University Liaison Indonesia, ya di mana di antara 11 studi program yang disediakan, yang ditawarkan, ada satu yang namanya Aviation Engineering. Benar, itu masa pengantarnya bahasa Inggris gitu ya. Ya, tapi itu satu dari sekian banyak yang ada di Indonesia. Selain dari itu ada juga di ITB dan ada di beberapa tempat lainnya gitu. Terima kasih Pak Ilham. Oh, kembali dengan senang hati. Informasi yang luar biasa. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang menarik saya dengan Bapak Ilham Habibie yang merupakan pakar industri pesawat Indonesia sekaligus seorang teknologi entrepreneur Indonesia yang sudah kita kenal. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi impian mulai dari almarhum B.J. Habibie sekarang dilanjutkan oleh Mas atau Bapak Ilham Akbar Habibie, industri dirgantara kita ke depan akan semakin maju, semakin lebih baik. Saya Daulat Pane, sampai bertemu kembali. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.